Hai, kali ini kita bertemu kembali di channel ini. Hari ini saya mau menyablon kaos. Ya, ini ada 3 kaos. Satunya jersey basket. Ini baju kaos polos biasa. Dan satu lagi kaos kutang ya. Nah, desainnya ada 2. Ini dia untuk bagian depan dan ini bagian belakang. Desainnya dibuat dengan aplikasi gambar seperti Photoshop, Corel boleh. Dan di print dengan print biasa, tapi desainnya harus berwarna hitam ya guys. Nah, sedikit ini gudang seni saya. Ya, kecil-kecilan. Terdapat beberapa karya-karya siswa yang saya pajang untuk mengapresiasi mereka. Baik, langkah pertama ini bersihkan screen dulu supaya kualitasnya baik. Ini bahan-bahan untuk membersihkan screen, ada Wipol, ada pemutih, ada multi solvent, dan yang ini sabun ya, bukan minuman. Dan dibersihkan menggunakan kapas agar tidak rusak. Nah, ini dia beberapa screen yang saya cuci tadi dan saya semprot menggunakan penyemprot air. Ini masih belum kering. Nah, karena gini, tapi mangga guys. Kebetulan ada mangga. Kita ambil mangga dulu. Dan jackpot. Baik, setelah screennya bersih, yang kita pakai 2 saja, bagian depan dan bagian belakang. Nah, ini berikut beberapa bahan yang diperlukan untuk mengupdate atau menaikkan film. Pertama, Dremel text. Kedua, screen emulsion. Ini campuran untuk Dremel text nanti ya. Dan ini ada wadahnya, pengaduknya, dan ID card. Mari kita kerjakan. Ini Dremel text-nya kita campur di wadah dengan perbandingan 3:1. Anjing, sorry, kesalahan teknis. Ya, kita ulangi. Ini dia dengan perbandingan 3:1, 3 untuk Dremel dan 1 untuk screen emulsionnya. Kita aduk. Nah, dia teksturnya jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer, harus pas. Itu berpengaruh nanti untuk desainnya bagus atau tidak, bisa naik atau tidak. Nah, ini sepertinya sudah pas. Dan selanjutnya kita oleskan ke permukaan screen. Nah, menggunakan ID card ya. Dan setipis mungkin, karena kalau tebal nanti sangat berpengaruh dengan kualitasnya. Nah, untuk sisa-sisanya ini kan berlebih, ini boleh kita pindahkan ke screen yang satunya biar jangan mubazir. Dan disimpan di ruang gelap. Sambil menunggu screen tadi disimpan di ruang gelap sampai kering, kita makan mangganya tadi dong. Kue ini ding. Ini kue ini ya. Wah, segar. Matang di pohon. Ini dia. Wangi dan rasanya, aduh, tidak terbayangkan lagi. Sungguh nikmat. Tapi ini bukan mencuri ya guys, hanya mengambil tanpa izin. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini desain tadi, kita beri minyak, kita olesin minyak supaya bersifat transparan karena ini kertas. Ya, kita oleskan semua merata. Dan kita susun. Ini langkah-langkahnya harus benar ya. Jangan sampai terbalik, apalagi cara mengeja hurufnya dan angkanya. Nah, posisi seperti ini. Ini kita pakai screen yang lain ya, karena yang dioleskan tadi itu masih di ruang gelap, nggak boleh terkena cahaya. Ini hanya contohnya saja. Nah, ditutup dengan busa hitam. Dan saya beri tambahan triplek agar dia rata.
ketika pencahayaan nanti. Nah, ini dia, saya balik. Ini posisi yang benarnya. Jangan sampai salah. Pada bagian paling atas itu adalah kaca. Selanjutnya desain. Dan yang berikutnya screen dengan posisi atas dan ditutup dengan busa hitam. Jadi seperti ini. Jangan sampai terbalik. Kalau lihat dari atas, posisi pengejaan desainnya terbalik ya. Lalu kita sinari dengan cahaya matahari selama 10-12 detik. Jangan sampai kelebihan, karena nanti tidak akan tembus ketika disemprot. Kita basuh dengan air, sudah nampak desain terjiplak. Lalu kita semprot agar desainnya jebol atau tembus akan cat. Nah, ini dia. Sudah kelihatan desainnya dan berhasil ya. Selanjutnya kita jemur hingga kering. Nah, untuk desain yang satunya lagi sama seperti tadi, kita sinari dengan matahari, kita semprot, dan kita jemur. Nah, langkah selanjutnya, ini tadi screennya, kita tutup bagian sudutnya dengan menggunakan isotip agar tidak tembus ketika pengecatan, karena itu kan ada rongga-rongganya. Kita tutup keempat sisinya, keempat sudutnya, tapi menggunakan isotip yang transparan ya. Jangan lakban untuk jilid, itu nggak bisa karena terlalu rekat, nanti nggak bisa dibuka. Nah, pastikan semuanya sudah tertutup dengan rapat. Selanjutnya, kita berikan alas pada bagian dalam kaos. Ini untuk supaya jangan ketika proses pengecatan tidak tembus ke bagian belakang kaos. Kalau saya bisa menggunakan busa hitam, pakai buku gambar, pakai triplek juga bisa. Ini catnya, saya menggunakan rubber warna dan dicampur dengan sari warna. Saya menggunakan warna kuning, karena kuning kalau dengan dasar warna biru akan bagus hasilnya. Oke, kita tuangkan catnya. Nah, ini kita ukur posisinya pas di tengah dan kita tarik menggunakan rakel. Rakel ini terbuat dari karet ya. Nah, pastikan posisi catnya sudah menembus bagian desain. Nah, ini dia hasilnya. Sangat perfect ya, bagus ya. Kita lakukan untuk kaos selanjutnya. Ya. Coba hasilnya. Ini juga bentuk bagian belakang. Karena dia nomor punggung dan nama, saya hanya menggunakan untuk di kaos jersey basket. Kalau di kaos polos biasa, saya rasa tidak baik atau tidak bagus saja untuk menggunakan nomor punggung. Ya, satu tips untuk mendapatkan hasil sablon yang bagus, kita menggunakan 2 kali penyablonan. Yang tadi ketika tunggu kering, kita sablon ulang lagi supaya hasilnya lebih bagus, lebih tebal. Nah, ini dia hasilnya. Rapi bukan? Ini hasil keduanya, bagian depan dan bagian belakang. Nah, ini jika dipakai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kita tunggu video selanjutnya. Dadah.